Sore itu, Jakarta diguyur hujan tipis yang membuat aroma aspal basah menguar ke dalam kabin mobil BMW seri terbaru milik Bayu. Di kursi kemudi, Bayu tampak gagah dengan kemeja batik sutra yang dipesan khusus. Wajahnya bersih, senyumnya ramah, dan tangannya dengan santai memutar kemudi menuju rumah mereka di kawasan elit Jakarta Selatan. Di sampingnya, Arini duduk diam, menatap keluar jendela. Di mata dunia, mereka adalah power couple. Bayu adalah pengusaha muda sukses yang religius dan royal, sementara Arini adalah istri anggun yang mengelola yayasan amal. Sayang, nanti menubuk berkeluarga besar di Resto Merada 5 sudah aku konfirmasi semua. Kambing guling, udang galah, sampai hidangan penutup kesukaan ibu sudah beres. Aku juga sudah siapkan amplop THR buat sepupu-sepupumu. Tahun ini kita buat lebih meriah, ya? Suara Bayu terdengar begitu lembut, penuh perhatian yang seolah tulus. Arini menoleh kecil, memaksakan senyum tipis yang tidak mencapai matanya. Kamu selalu tahu cara menyenangkan keluarga, Mas. Kamu memang suami yang luar biasa. Bayu tertawa kecil, mengusap punggung tangan Arini singkat sebelum kembali fokus menyetir. Dia tidak menyadari bahwa di balik tas Hermes yang dipangku Arini, jemari wanita itu gemetar hebat. Bukan karena cinta, tapi karena menahan mual yang luar biasa. Semuanya bermula 3 malam yang lalu. Saat Bayu tertidur lelap setelah mengeluh kelelahan karena rapat luar kota, Arini yang terbangun untuk salat tahajud mendengar getaran halus dari dalam koper Bayu yang belum sempat dibongkar. Di sebuah kantong tersembunyi di balik lapisan furing koper itu, Arini menemukan ponsel kedua. Sebuah ponsel murah yang tidak dipasang kata sandi, seolah pemiliknya merasa terlalu aman hingga ceroboh. Di sanalah, dunia Arini runtuh menjadi kepingan tajam yang menyayat jantungnya. Nama, Cindy, muncul di layar dengan emotikon hati. Arini membuka percakapan WhatsApp yang panjangnya seperti novel cabul. Ribuan pesan yang dikirimkan Bayu suaminya yang di depan publik selalu menjaga pandangan ternyata adalah pria yang sama yang memohon-mohon foto vulgar kepada seorang pemandu lagu, Elsie, di sebuah klub malam ternama. Kapan kita check-in lagi, sayang? Aku kangen aroma tubuhmu yang gak pernah membosankan, tulis Bayu dalam satu pesan. Mas, mobil yang kemarin kita lihat di showroom. Jadi kan? Istrimu gak bakal tahu kan uangnya lari kemana? Balas Cindy. Tenang, Arini itu lugu. Dia cuma tahu aku kerja keras buat masa depan kami. Dia nggak akan curiga kalau aku kasih jatah bulanan lebih ke kamu. Jawab Bayu lagi. Arini merasa seperti disiram air es di tengah malam buta. Namun, yang lebih mengerikan bukan hanya perselingkuhan itu. Saat Arini menggeledah lebih dalam ke galeri foto, dia menemukan sebuah foto surat keterangan medis yang difoto secara sembunyi-sembunyi oleh Bayu. Surat itu dari sebuah klinik spesialis penyakit menular. Diagnosisnya tertulis jelas, HIV reaktif. Dunia seolah berhenti berputar. Arini membekap mulutnya agar tidak berteriak. Dia merasa jijik pada tubuhnya sendiri, pada setiap inci kulitnya yang pernah disentuh Bayu dalam beberapa bulan terakhir. Dia mengingat kembali betapa seringnya Bayu pulang larut dengan alasan lembur, sementara di ponsel itu terekam daftar jajan Bayu yang bukan hanya Cindy, tapi juga beberapa wanita lain di kota-kota berbeda saat dia melakukan perjalanan dinas. Bayu bukan hanya pengkhianat, dia adalah pembawa maut yang dengan tenang tidur di sampingnya. Kembali ke masa kini, di dalam mobil yang melaju tenang menuju rumah, Arini menatap profil samping suaminya. Wajah yang dulu dia puja sebagai imam, kini tampak seperti monster yang memakai topeng manusia. Oh iya, Mas. Suara Arini memecah keheningan. Suaranya kini terdengar lebih dingin, namun Bayu yang narsistik tidak menyadarinya. Aku tadi siang sempat merapikan laci di ruang kerjamu. Aku menemukan beberapa berkas lama. Tubuh Bayu menegang sesaat, namun dia dengan cepat menguasai keadaan. Oh ya? Berkas apa? Paling cuma laporan pajak tahun lalu. Bukan, Arini menjeda kalimatnya, menikmati perubahan kecil di raut wajah suaminya. Cuma berkas asuransi dan beberapa catatan kesehatan. Kamu harus lebih menjaga diri, Mas.
Akhir-akhir ini kamu kelihatan lebih kurus dan sering batuk, kan? Aku nggak mau kamu sakit di saat kita sedang di puncak sukses seperti ini. Bayu berdehem, mencoba tertawa meski terdengar hambar. Hanya kelelahan kerja. Sayang, kamu tenang saja. Aku ini kuat. Lagi pula, aku selalu punya kamu yang mengurusku, kan? Arini tersenyum. Kali ini senyumnya terlihat lebih lebar, namun penuh dengan makna yang mematikan. Tentu, Mas. Aku akan mengurusmu dengan sangat baik. Bahkan di acara bukber keluarga besar nanti, aku sudah menyiapkan kejutan khusus buat kamu. Sesuatu yang gak akan pernah kamu lupakan seumur hidup. Bayu merasa sedikit aneh dengan nada bicara istrinya, namun egonya yang besar menepis segala kecurigaan. Kejutan? Wah, aku jadi tidak sabar. Kamu memang istri terbaik, Arini. Arini memalingkan wajahnya kembali ke jendela. Dia sudah menyiapkan semuanya. Dia sudah melakukan tes kesehatan secara diam-diam dan bersyukur hasilnya negatif, sebuah mukjizat yang tidak akan dia sia-siakan. Dia tidak akan menangis seperti istri yang terzalimi di sinetron. Dia akan menjadi eksekutor bagi kehancuran suaminya sendiri. Setibanya di rumah, Bayu turun dengan langkah ringan, bersiul kecil seolah-olah dia adalah pria paling suci di dunia. Dia tidak tahu bahwa di dalam tas Arini, selain kosmetik mahal, terdapat tumpukan bukti yang sudah dilaminating rapi. Bukti yang akan merobek topeng, suami teladan, itu di depan seluruh klan besar mereka 2 hari lagi. Permainan baru saja dimulai, dan Arini pastikan, tidak akan ada ampun bagi pria yang membawa maut ke dalam ranjang pernikahannya. Lampu kristal di ruang tamu apartemen mewah di kawasan Sudirman itu berpenda redup, menciptakan bayangan panjang yang dramatis di dinding. Bayu melonggarkan dasinya, menghempaskan tubuh di sofa kulit Italia yang harganya setara dengan gaji setahun karyawan biasa. Di depannya, sebotol wine mahal sudah terbuka, namun dia lebih memilih menyesap segelas air mineral dengan tangan yang sedikit gemetar. "Mas, kok melamun?" katanya kangen. Suara manja itu datang dari arah kamar. Cindy muncul dengan gaun tidur sutra berwarna merah menyala yang kontras dengan kulit putih susunya. Dia adalah definisi piala bagi pria seperti Bayu. Muda, cantik, dan tahu persis cara membuat pria merasa seperti raja. Meski raja yang dia layani sebenarnya sedang menuju kehancuran. Cindy berjalan mendekat. Jemarinya yang lentik dengan kuku merah darah memijat bahu Bayu dengan lembut. "Capek ya, Mas? Ngurusin proyek atau ngurusin istri di rumah?" goda Cindy sambil mengecup telinga Bayu. Bayu memejamkan mata, mencoba menikmati sentuhan itu, meski dalam hatinya ada denyut ketakutan yang mulai menetap. Sejak hasil tes lab itu dia lihat sebulan lalu, setiap kali dia menyentuh wanita termasuk Cindy ada rasa bersalah yang bercampur dengan teror. Namun, egonya sebagai pria narsistik menolak untuk berhenti. Dia merasa kebal. Dia merasa uangnya bisa membeli kesembuhan, atau setidaknya, membeli kesetiaan. Proyek besar. Sayang. Tapi semuanya buat kamu juga kan? Apartemen ini, tas yang kamu minta kemarin semua sudah beres. Jawab Bayu, suaranya sedikit serak. Dia batu kecil. Sebuah batu kering yang sudah mengganggunya selama 3 minggu terakhir. Cindy tersenyum, namun matanya yang tajam tidak lepas dari jam tangan Rolex di pergelangan tangan Bayu. "Mas ingat janji Mas, kan? Selesai lebaran, Mas bakal urus surat cerai sama Arini. Aku capek jadi simpanan terus. Aku mau status. Mas, aku mau jadi nyonya Bayu yang sah." Bayu menarik napas panjang. "Sabar, Cindy. Arini itu bukan wanita sembarangan. Keluarganya punya pengaruh besar di bisnisku. Aku harus pelan-pelan supaya aset-asetku nggak jatuh ke tangan dia semua. Aku lagi atur strategi buat pindahin sebagian dana ke rekening rahasia atas namamu." Mendengar kata rekening, mata Cindy berkilat. Itulah yang dia tunggu. Dia tidak peduli dengan cinta Bayu. Baginya, pria ini hanyalah papi kesekian yang masuk ke dalam jaringnya. Sebenarnya, Cindy sudah tahu ada yang tidak beres dengan kesehatan Bayu.
Dia melihat Bayu sering meminum suplemen dalam jumlah tidak wajar dan berat badannya mulai turun drastis. Sebagai wanita yang sudah bertahun-tahun hidup di dunia malam, Cindy tahu tanda-tanda itu. Dia curiga, tapi dia diam. Dia hanya perlu bertahan sedikit lebih lama sampai aset-aset itu berpindah tangan. Mas benar sayang sama aku? Bukan cuma karena aku lebih hebat, diranjang daripada istrimu yang kaku itu. Cindy berbisik. Kini dia duduk di pangkuan Bayu, melingkarkan lengannya di leher pria itu. Arini itu cuma pajangan. Cindy, dia formalitas. Kamu itu gairahku. Kamu yang bikin aku merasa hidup. Jawab Bayu dengan dusta yang sudah fasih dia ucapkan ribuan kali. Bayu tidak tahu bahwa di balik senyum manja Cindy, wanita itu sudah menyiapkan langkah darurat. Cindy sebenarnya sudah berkonsultasi dengan seorang teman pengacara tentang cara menguasai aset tanpa harus terikat pernikahan jika si pemilik aset meninggal atau jatuh sakit. Cindy juga diam-diam sudah melakukan tes kesehatan rutin dan untungnya dia selalu bersikeras menggunakan pengaman dengan pelanggan lain, kecuali dengan Bayu yang seringkali memaksa karena merasa dirinya paling bersih. Namun, sejak kecurigaannya menguat, Cindy sudah mulai menjauhkan diri secara fisik dari Bayu, menggunakan alasan sedang datang bulan atau kurang enak badan untuk menghindari kontak intim yang berisiko. Oh iya, Mas. Nanti pas bukber keluarga besarmu, kamu beneran datang sama Arini? Nggak mau ajak aku aja? Kenalin sebagai calon istri, tanya Cindy, sebuah pertanyaan jebakan yang dia tahu jawabannya. Bayu tertawa hambar. Jangan konyol, sayang. Itu acara keluarga besar. Ada orang tua, ada kolega bisnis. Kita harus main cantik. Setelah lebaran, saat bom itu meledak, baru aku bawa kamu ke depan mereka. Bayu merasa sangat cerdik. Dia merasa seperti sutradara yang sedang menyusun skenario hebat. Di satu sisi ada Arini, sang istri sempurna yang memegang kendali sosialnya. Di sisi lain ada Cindy, sang pemuas nafsu yang dia janjikan surga. Dia tidak sadar bahwa Arini sudah memegang pemicu bomnya, dan Cindy sudah menyiapkan sekoci untuk melarikan diri dari kapal yang akan karam. Malam itu, saat Bayu akhirnya tertidur karena kelelahan dan efek obat yang dia konsumsi diam-diam, Cindy berdiri di balkon apartemen. Dia menyesap rokok tipisnya, menatap kerlap-kerlip lampu Jakarta. Dia membuka ponselnya, mengirim pesan singkat ke seseorang yang dia simpan dengan nama Mami. Barangnya sudah mulai rontok. Mam, aku harus gerak cepat sebelum dia mati atau bangkrut. Siapkan orang buat urus surat kuasa itu. Begitu uangnya cair ke rekeningku, aku blokir dia selamanya. Di sisi lain kota, di kamar tidurnya yang sunyi, Arini juga belum tidur. Dia sedang menatap layar laptopnya, melihat koordinat GPS mobil Bayu yang berhenti di apartemen Sudirman. Arini tidak menangis. Air matanya sudah kering digantikan oleh api dendam yang murni. Dia sedang menyusun daftar tamu untuk acara bukber lusa. Dia memastikan semua orang penting dalam hidup Bayu akan hadir. Dia ingin kehancuran Bayu disaksikan oleh setiap mata yang selama ini memuji-mujinya. Nikmatilah malam terakhirmu di istana palsu itu, Mas. Bisik Arini pada kegelapan malam. Lusa, kamu akan tahu rasanya kehilangan segalanya dalam satu kedipan mata. Tensi antara pengkhianatan Bayu, kelicikan Cindy, dan rencana dingin Arini kini sudah berada di titik didih. Semuanya tinggal menunggu azan maghrib di hari H untuk meledak dan menyisakan abu dari sebuah rumah tangga yang selama ini dianggap sebagai surga. 2 hari menjelang acara buka puasa bersama keluarga besar, rumah megah bergaya kolonial milik Bayu dan Arini terasa seperti peti es. Arini duduk di meja riasnya, menatap pantulan wajahnya di cermin. Dia terlihat cantik. Polesan makeup mahal menutupi lingkaran hitam di bawah matanya yang timbul karena kurang tidur. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, ada kekosongan yang mengerikan di bola mata itu. Di laci paling bawah meja riasnya, tersimpan sebuah amplop coklat besar. Isinya bukan perhiasan atau akta tanah, melainkan salinan rekam medis Bayu yang dia dapatkan dengan cara yang sangat berisiko. Arini sempat menyamar,
mendatangi klinik tempat Bayu melakukan tes dengan mengaku sebagai asisten pribadinya yang diperintah mengambil hasil cetak ulang. Uang pelicin yang cukup besar membuat staf administrasi yang lalai itu memberikan dokumen mau tersebut. Arini membuka lembaran kertas itu sekali lagi. Huruf-huruf itu seolah melompat dari kertas dan mencekik lehernya. HIV reaktif. Positif. Di bawahnya tertera catatan mengenai jumlah sel CD4 yang mulai menurun, menunjukkan bahwa infeksi ini sudah berjalan cukup lama. Binatang. Desis Arini. Suaranya pecah, tercekat di tenggorokan. Pikirannya melayang pada malam-malam di mana Bayu pulang dengan aroma parfum wanita yang asing, lalu dengan tanpa dosa mencium keningnya. Dia mengingat betapa Bayu selalu bangga dengan maskulinitasnya, betapa dia merasa berkuasa karena bisa menaklukkan banyak wanita di luar sana. Arini teringat sebuah percakapan di ponsel rahasia Bayu yang dia temukan tempo hari. Bayu pernah membual pada salah satu temannya bahwa jajan adalah cara dia merayakan kesuksesan. Baginya, wanita-wanita itu termasuk Cindy si Elsie hanyalah trofi dari kemapanannya. Namun kini, trofi-trofi itu telah memberikan hadiah yang akan mengakhiri hidupnya. Arini berdiri, berjalan menuju kamar mandi. Dia menghidupkan pancuran air panas, hingga uap memenuhi ruangan. Dia menanggalkan pakaiannya dan berdiri di bawah kucuran air, menggosok kulitnya dengan kasar menggunakan spons hingga kemerahan. Dia merasa kotor. Dia merasa terhina. Meski hasil tesnya sendiri dinyatakan non-reaktif, dia tetap merasa ada sisa-sisa keberadaan Bayu yang merangkak di bawah kulitnya. Di ruang tengah, suara tawa Bayu terdengar samar. Pria itu sedang berbicara di telepon dengan ibunya. Terdengar sangat bersemangat membahas menu buk berlusa. Iya, Bu. Bayu sudah pesan aula privat di restoran. Nanti ada santunan anak yatim juga atas nama keluarga kita. Bayu mau tahun ini lebih barokah. Ucap Bayu dengan nada religius yang membuat Arini ingin muntah. Arini keluar dari kamar mandi dengan jubah mandi putih. Wajahnya pucat namun sorot matanya tajam. Dia menghampiri Bayu yang baru saja menutup telepon. Mas, sudah cek kesehatanmu lagi? Tanya Arini dengan nada datar, hampir tanpa emosi. Bayu sedikit tersentak. Dia menatap Arini dengan tatapan defensif yang cepat-cepat dia ubah menjadi senyum manis. Sudah, sayang. Cuma flu biasa karena cuaca. Dokter bilang aku cuma butuh vitamin dan istirahat setelah lebaran nanti. Kenapa? Kamu kok tumben nanya-nanya medis? Aku cuma peduli, Mas. Karena kalau kamu sakit, siapa yang akan menjaga nama baik keluarga kita? Jawab Arini sambil mengusap kerah ke meja Bayu. Siapa yang akan berdiri di depan kolega bisnismu dan berpura-pura menjadi pria paling jujur di dunia? Bayu tertawa, namun tawanya terdengar canggung. Kamu bicara apa sih, Arin? Kamu lagi banyak pikiran ya karena urusan yayasan? Mungkin. Arini berbalik, berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke taman. Mas, aku sudah menyiapkan bingkisan untuk keluarga besar di acara lusa. Aku memasukkan sesuatu yang sangat informatif ke dalam tiap tasnya. Aku ingin mereka tahu betapa hebatnya suamiku ini. Baguslah. Aku serahkan semua padamu. Aku percaya seleramu selalu nomor satu, ujar Bayu tanpa curiga sedikitpun. Dia justru merasa lega karena Arini tampak sangat sibuk dengan persiapan acara, yang berarti perhatian istrinya akan teralih dari kecurigaan-kecurigaan kecil. Malam itu, setelah Bayu terlelap, Arini duduk di ruang kerjanya. Di depannya terdapat mesin fotokopi mini dan setumpuk map plastik. Dia menyusun satu persatu. Foto Bayu yang sedang keluar dari hotel bersama Cindy, tangkapan layar percakapan mesum Bayu dengan beberapa wanita lain yang berbeda kota, bukti transfer uang dari rekening perusahaan untuk menyewa apartemen Elsie, dan puncaknya, fotokopi hasil tes HIV positif milik Bayu. Arini menatap tumpukan itu seperti seorang jenderal yang sedang menyusun peta perang. Dia tahu, begitu map ini terbuka di meja makan lusa, tidak akan ada jalan kembali. Hidupnya akan berubah selamanya. Dia akan menjadi janda dari seorang pria pesakitan yang namanya hancur lebur. Tapi baginya,
Itu jauh lebih baik daripada terus hidup dalam kebohongan yang mematikan. Dia juga teringat Cindy. Wanita itu pasti berpikir dia telah memenangkan lotre dengan mendapatkan janji-janji Bayu. Arini hampir merasa kasihan. Namun kemudian dia sadar bahwa mereka berdua hanyalah pemain dalam drama yang diciptakan oleh keserakahan Bayu. Cindy ingin harta, Bayu ingin nafsu, dan Arini menginginkan keadilan. Besok adalah hari terakhir kamu bisa berdiri tegak dengan kesombonganmu, Mas, bisik Arini pada tumpukan kertas itu. Lusa, saat azan berkumandang, kamu bukan hanya akan berbuka puasa, tapi juga akan membuka topengmu sendiri di depan semua orang yang kamu cintai. Arini menutup map terakhir dengan suara klik yang tegas. Ketegangan di dadanya kini berganti menjadi ketenangan yang menakutkan. Dia sudah siap. Penonton sudah siap. Dan panggung penghakiman telah tertata rapi di atas meja restoran mewah yang akan menjadi saksi bisu runtuhnya sebuah dinasti kepalsuan. Restoran private di jantung kota Jakarta itu sudah disulap menjadi ruang jamuan yang megah. Aroma gaharu yang mahal bercampur dengan wangi hidangan Timur Tengah yang menggugah selera. Di tengah ruangan, sebuah meja panjang tertata rapi untuk 20 orang anggota keluarga besar Bayu dan Arini. Dari mulai paman yang kolot, bibi yang gemar bergosip, hingga orang tua Bayu yang duduk di kursi utama dengan wajah penuh kebanggaan. Bayu berdiri di kepala meja, mengenakan kemeja linen putih bersih dengan jam tangan Patek Philippe yang berkilau di bawah lampu kristal. Dia tampak seperti pahlawan keluarga, sosok yang berhasil mengangkat derajat marga mereka. Terima kasih sudah hadir di acara buka puasa bersama ini. Suara Bayu menggema, penuh wibawa yang dibuat-buat. Tahun ini adalah tahun yang luar biasa bagi bisnisku. Dan aku percaya, semua ini karena doa restu ibu, ayah, dan tentu saja dukungan istriku yang paling setia, Arini. Arini, yang duduk di samping ibu mertuanya, hanya tersenyum simpul. Dia mengenakan kaftan sutra berwarna putih tulang, tampak suci namun dingin. Di bawah meja, tangannya menggenggam tas kecil yang berisi daftar hadiah yang sudah dia siapkan. Dia menatap Bayu, memperhatikan bagaimana suaminya itu sesekali menyeka keringat dingin di dahinya, sebuah tanda klinis yang hanya Arini yang tahu maknanya. Mas Bayu memang luar biasa, celetuk Bibi Sari, salah satu kerabat yang paling vokal. Sudah sukses, religius, sayang istri lagi. Arini, kamu benar-benar wanita paling beruntung di dunia. Arini terkekeh pelan, sebuah tawa yang terdengar janggal di telinga Bayu. Ya. Bei, beruntung sekali. Saking beruntungnya, aku sampai merasa tidak sanggup menyimpan keberuntungan ini sendirian. Bayu mengerutkan kening sesaat, namun dia segera mengalihkan pembicaraan saat pelayan mulai menghidangkan takjil. Azan maghrib berkumandang dari masjid terdekat. Suasana mendadak tenang, hanya terdengar denting sendok dan doa berbuka puasa yang dipimpin oleh ayah Bayu. Bayu meminum air putihnya dengan lahap. Tenggorokannya selalu terasa kering belakangan ini. Setelah makanan utama dihidangkan, Arini berdiri. Dia membawa tumpukan tas bingkisan eksklusif yang tadi dia sebutkan. Sebelum kita lanjut ke hidangan penutup, aku punya kejutan kecil untuk semua orang, Arini berkata dengan nada riang yang dibuat-buat. Mas Bayu selalu bilang kalau berbagi itu indah. Jadi, aku ingin berbagi sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang menyangkut masa depan kita semua sebagai keluarga besar. Pelayan mulai membagikan tas-tas itu ke setiap orang. Bayu tampak bingung. Arin, bukannya tadi katamu bingkisannya nanti saja pas mau pulang? Oh, ini beda, Mas. Ini adalah informasi penting yang tidak bisa menunggu sampai kita pulang. Aku ingin semua orang di meja ini melihat betapa gigihnya Mas Bayu bekerja di luar sana, dan apa saja yang dia dapatkan dari kerja kerasnya itu. Ibu Bayu membuka tasnya dengan semangat. Di dalamnya ada sebuah map transparan yang tebal. Saat dia menarik keluar lembaran pertama, wajahnya yang tadi penuh senyum mendadak kaku. Itu adalah foto Bayu yang sedang memeluk Cindy di lobi sebuah hotel di Bali, dengan keterangan tanggal yang sangat jelas. Saat Bayu berpamitan pergi untuk urusan bisnis bulan lalu. Ini, apa ini? Arini?
Tanya Ibu Bayu dengan suara gemetar. Meja makan yang tadinya penuh tawa mendadak sunyi senyap. Satu persatu anggota keluarga menarik keluar isi map tersebut. Suara bisik-bisik mulai menjalar seperti api di padang rumput kering. Ya Tuhan, ini bukan cuma satu wanita, seru Bibi Sari. Wajahnya memerah saat melihat kompilasi foto Bayu dengan berbagai wanita berbeda di klub malam, panti pijat plus-plus, hingga apartemen mewah. Bayu berdiri tegak, wajahnya pucat pasi. Arini, apa-apaan ini? Kamu mau mempermalukan aku di depan keluarga? Mempermalukan. Arini menatap Bayu dengan tatapan paling tajam yang pernah dia miliki. Mas, aku hanya menunjukkan prestasi-prestasimu. Lihat halaman kedua. Mas, itu adalah bukti transfer bulananmu untuk Cindy. Miliaran rupiah. Mas, uang yang kamu bilang hilang karena investasi gagal, ternyata mengalir ke selangkangan seorang Elsie. Ayah Bayu, pria tua yang sangat menjunjung tinggi kehormatan, memukul meja hingga gelas-gelas bergetar. Bayu, jelaskan ini sekarang juga. Bayu berkeringat hebat. Nafasnya mulai memburu. Itu fitnah. Yah, Arini cemburu buta. Dia memalsukan semuanya. Dia sengaja ingin menghancurkan aku karena aku mau menceraikan dia. Arini tertawa nyaring. Sebuah tawa yang penuh dengan kepahitan. Menceraikan aku? Silakan, Mas. Tapi sebelum itu, tolong semua keluarga besar lihat lembar terakhir. Lembar yang paling berharga. Hadiah paling istimewa yang dibawa Mas Bayu ke dalam rumah tangga kami. Semua orang membalik kertas ke halaman paling belakang. Lembar hasil laboratorium dengan kop surat rumah sakit ternama. Diagnosis HIV positif. Suasana restoran mendadak sepi seperti kuburan. Ibu Bayu menjerit pelan sebelum jatuh pingsan di kursinya. Ayah Bayu menatap kertas itu dengan tangan gemetar, lalu menatap putranya seolah-olah Bayu adalah sampah yang menjijikkan. Kamu sakit ini. Suara ayah Bayu terdengar parau, penuh rasa jijik. Yah, itu salah. Itu tes palsu. Arini yang buat-buat itu. Teriak Bayu, suaranya melengking karena panik. Dia mencoba meraih tangan ayahnya, namun sang ayah menepisnya dengan kasar, seolah takut tertular hanya dengan sentuhan. Arini melangkah mendekati Bayu, berdiri tepat di depan suaminya yang kini tampak sangat kecil dan rapuh. Tes palsu. Mas, aku punya rekaman suara dokter yang menjelaskan kondisimu saat aku mengambil hasil cetak ulang itu. Aku juga punya bukti pembelian obat-obatan ARV yang kamu sembunyikan di balik ban cadangan mobilmu. Mau aku putar rekamannya sekarang? Bayu terdesak ke sudut ruangan. Dia melihat ke sekeliling meja. Tidak ada satupun wajah yang menatapnya dengan simpati. Saudara-saudaranya menjauhkan kursi mereka. Paman-pamannya menatapnya dengan kemarahan yang meluap. Mereka merasa terhina karena telah membanggakan seorang pria yang ternyata berlumuran dosa dan penyakit menular akibat perzinahan yang tak terkendali. Kamu bukan cuma mengkhianati istrimu, Bayu, ujar ayahnya dengan suara rendah namun mematikan. Kamu menghina darah keluarga ini. Kamu membawa maut ke meja makan kita. Pergi kamu dari sini. Jangan pernah sebut namaku lagi. Yah, tolong. Bayu bisa jelaskan. Pergi, bentak ayahnya. Bayu menoleh ke Arini, matanya penuh kebencian. Kamu puas, Arin? Kamu puas menghancurkan aku? Arini tersenyum tipis, lalu menuangkan segelas air putih dan meminumnya dengan tenang. Aku belum puas, Mas. Kehancuranmu baru saja dimulai. Karena setelah ini, aku yakin Cindy wanita yang sangat kamu cintai itu juga punya kejutan kecil buat kamu saat kamu mendatangi dia nanti malam untuk minta pertolongan. Bayu tidak punya pilihan. Dia meraih kunci mobilnya dan lari keluar dari restoran, dikejar oleh tatapan menghina dari setiap pelayan dan anggota keluarganya. Dia merasa dunia baru saja runtuh menimpa pundaknya. Di dalam ruangan, Arini terduduk lemas. Dia telah melakukan tugasnya.
Dia telah membongkar bangkai yang selama ini tersimpan rapi. Kini, dia hanya tinggal menunggu babak selanjutnya, melihat bagaimana sang predator malam itu ditendang oleh mangsanya sendiri. Malam Jakarta terasa begitu mencekam bagi Bayu. Hujan badai tiba-tiba mengguyur, seolah langit pun ikut meludahi kehancurannya. Dengan napas tersengal dan kemeja putih yang kini basah kuyup oleh keringat dingin dan air hujan, Bayu memacu mobilnya bak orang gila menuju kawasan Sudirman. Pikirannya kalut. Suara bentakan ayahnya dan tatapan jijik ibunya terus terngiang-ngiang seperti kaset rusak yang menyiksa telinganya. "Brengsek! Arini brengsek!" teriak Bayu sambil memukul kemudi. Dia merasa dikhianati oleh istrinya sendiri, sebuah pemikiran narsistik yang melupakan bahwa dialah yang lebih dulu menanam benih kehancuran itu. Dalam kepalanya, hanya ada satu nama yang tersisa, Cindy. Hanya Cindy yang bisa menerimanya sekarang. Cindy yang selama ini bermanja-manja, yang berjanji akan menemani masa depannya, dan yang telah ia limpahi dengan kemewahan hasil keringatnya dan hasil korupsi kecil-kecilannya dari dana perusahaan. Bayu tiba di lobi apartemen mewah itu. Satpam yang biasanya menyapanya dengan hormat karena tip besar yang sering ia berikan, kini menatapnya dengan dahi berkerut. Bayu tampak berantakan. Wajahnya pucat pasi dengan mata merah yang liar. Tanpa memedulikan pandangan orang, ia berlari menuju lift dan menekan tombol lantai 22 dengan tidak sabar. Di depan pintu unit 2205, Bayu mencoba menempelkan kartu aksesnya. Beep. Red light, kartu itu ditolak. Bayu mencoba lagi. Tangannya gemetar hebat. Beep. Red light. Sialan. Rusak. Bayu menggedor pintu kayu jati itu dengan brutal. Cindy. Cindy. Buka. Ini aku. Mas Bayu. Cindy. Hening sesaat, sebelum akhirnya terdengar suara gerendel pintu yang dibuka. Pintu terbuka hanya sedikit, tertahan oleh rantai pengaman. Wajah Cindy muncul dari balik celah, namun tidak ada senyum manja atau binar kerinduan di sana. Wajah itu tampak dingin, asing, dan penuh penghinaan. "Mas, ngapain malam-malam begini ke sini? Bukannya kamu lagi buk berkeluarga?" tanya Cindy datar. Suaranya tidak lagi merdu, melainkan tajam seperti sembilu. "Cindy, buka pintunya. Arini. Arini gila. Dia membongkar semuanya di depan keluarga. Aku diusir. Cindy, aku nggak punya tempat tinggal sekarang. Aku butuh kamu." Ratap Bayu, air matanya mulai luruh, bercampur dengan sisa air hujan di pipinya. Cindy tidak bergeming. Dia justru tertawa kecil, sebuah tawa kering yang membuat bulu kuduk Bayu merinding. "Diusir? Wah, cepat juga ya. Padahal aku kira Arini bakal nunggu sampai lebaran selesai." Bayu tertegun. "Maksud kamu apa? Kamu sudah tahu." Cindy melepas rantai pengaman dan membuka pintu lebar-lebar. Namun ia berdiri menghalangi jalan masuk. Dia mengenakan jubah mandi sutra, dan di belakangnya, Bayu melihat koper-koper besar sudah tertata rapi di ruang tamu. Apartemen yang biasanya penuh barang mewah itu kini tampak kosong. "Mas, kamu pikir aku bodoh?" Cindy melipat tangan di dada. "Aku sudah curiga sejak kamu mulai sering sakit-sakitan. Aku diam-diam cek laci kerjamu di sini. Aku lihat obat-obatan itu. Aku juga sudah tanya ke teman dokterku. HIV, kan? Mas, aku ini Elsie. Aku tahu tanda-tanda pria yang salah jajan. Dan Arini? Dia sudah menghubungiku kemarin." Dunia Bayu seolah berhenti berputar. "Arini menghubungi kamu?" "Iya." Dia menawarkan kesepakatan. "Dia nggak akan menuntutku soal pasal perzinaan atau penggelapan aset kalau aku mau bantu dia mengosongkan apartemen ini dan memberikan semua bukti transfer ilegal kamu ke dia. Dan tentu saja, aku setuju. Buat apa aku bertahan sama laki-laki penyakitan yang sebentar lagi bakal jatuh miskin dan masuk penjara?" "Cindy, tapi aku mencintaimu. Aku sudah kasih kamu segalanya. Apartemen ini, mobil." Bayu mencoba meraih tangan Cindy,
Namun wanita itu mundur dengan jijik seolah melihat bangkai tikus. "Jangan sentuh aku. Najis," bentak Cindy. "Apartemen ini? Atas nama kamu, kan? Tapi Arini sudah lapor ke polisi soal penggelapan dana perusahaan yang kamu pakai buat beli ini. Bentar lagi unit ini disita. Mobil sudah aku jual ke penadah sore tadi sebelum kamu datang. Uangnya sudah masuk ke rekening luar negeriku." Bayu jatuh terduduk di lantai koridor yang dingin. Kamu mengkhianati aku." "Khianat?" Cindy berjongkok, menatap Bayu dengan mata yang berkilat kejam. "Mas, di dunia malam, nggak ada yang namanya cinta. Yang ada cuma transaksi. Kamu beli waktu aku, kamu beli tubuh aku. Sekarang saldo kamu sudah 0. Bahkan minus, karena kamu bawa penyakit mematikan. Kamu pikir aku mau merawat orang sekarat sepertimu? Mending aku pergi ke Singapura, mulai hidup baru dengan uang yang sudah kamu kasih." Tiba-tiba, dari dalam apartemen, muncul seorang pria muda berbadan tegap yang hanya mengenakan celana pendek. Pria itu menatap Bayu dengan tatapan meremehkan. "Sayang, sudah selesai? Taksinya sudah di bawah," ucap pria itu sambil merangkul pinggang Cindy. Bayu meraung. "Siapa dia? Cindy? Siapa dia?" "Oh, ini pacarku yang sebenarnya. Dia sehat, Mas. Nggak kayak kamu," jawab Cindy sambil tersenyum puas. "Ayo, Mas, pergi sana. Jangan mati di depan pintu apartemenku. Nanti harga sewanya turun." Brak. Pintu ditutup tepat di depan wajah Bayu. Suara kunci diputar dari dalam terdengar seperti vonis mati. Bayu memukul-mukul pintu itu sampai tangannya berdarah. Namun tidak ada jawaban. Tak lama kemudian, 2 orang security datang atas laporan penghuni lain tentang pria gila yang berteriak-teriak di koridor. "Pak, tolong keluar dengan baik-baik, atau kami lapor polisi," ujar salah satu security sambil memegang lengan Bayu. Bayu diseret keluar dari gedung yang dulu ia banggakan sebagai simbol kesuksesannya. Di trotoar Jalan Sudirman, di bawah guyuran hujan yang semakin deras, Bayu berdiri sendirian. Mobil BMW-nya masih ada di parkiran, tapi dia tahu, sebentar lagi aset itu pun akan ditarik oleh bank atau disita polisi karena laporan Arini. Dia merogoh saku celananya, mencari ponselnya. Dia ingin menghubungi teman-temannya, rekan bisnisnya, siapa saja. Namun saat ia membuka daftar kontak, dia tersadar. Semua orang yang dia kenal adalah lingkaran sosial Arini atau kolega yang hanya memujinya karena uangnya. Begitu berita tentang penyakitnya dan perselingkuhannya menyebar dan Arini pasti memastikan berita itu menyebar, dia akan menjadi paria. Tiba-tiba, tubuh Bayu menggigil hebat. Bukan karena dingin, tapi karena demam tinggi yang mendadak menyerang. Dadanya terasa sesak. Batuknya kembali datang. Kali ini disertai bercak darah di telapak tangannya. Dia teringat kata-kata Cindy. "Jangan mati di depan pintu apartemenku." Bayu menatap gedung apartemen yang menjulang tinggi itu. Dia teringat betapa sombongnya dia dulu, merasa bisa menaklukkan dunia dengan uang dan kebohongannya. Kini, dia hanyalah seorang pria pesakitan, tanpa rumah, tanpa keluarga, tanpa kekasih, dan tanpa masa depan. Dia berjalan gontai menuju mobilnya, tidak tahu harus kemana. Di dalam kabin mobil yang gelap, dia melihat bayangannya sendiri di spion tengah. Matanya cekung, wajahnya layu. Dia teringat kembali pada istri-istri, jajannya, yang lain. Berapa banyak wanita yang telah dia hancurkan hidupnya? Berapa banyak nyawa yang mungkin telah dia tulari dengan keegoisannya? Karma tidak datang dengan suara gemuruh, melainkan dengan sunyi yang mematikan. Dan bagi Bayu, malam ini adalah awal dari kesunyian panjang yang akan membawanya ke liang lahat dalam kehinaan yang paling dalam. 3 minggu setelah malam berdarah di restoran itu, Jakarta masih tetap bising. Namun bagi Bayu, dunia telah menjadi senyap yang menyiksa. Ia tidak lagi berada di balik kemudi BMW seri terbaru atau duduk di kursi empuk direktur. Kini, ia meringkuk di atas kasur tipis yang berbau apek di sebuah kamar kos petakan di daerah padat penduduk, kawasan Tambora.
Kamar itu hanya berukuran 3 kali 3 meter, dengan dinding kusam yang mengelupas dan suara bising knalpot motor yang tembus dari celah jendela kayu yang rapuh. Bayu terbatuk hebat. Kali ini bukan sekadar batuk kering. Cairan kental berwarna kemerahan mengotori telapak tangannya yang kini hanya tinggal tulang dibalut kulit pucat. Berat badannya turun drastis dalam waktu singkat. Stres yang luar biasa, ditambah virus yang mulai berpesta pora di dalam sistem imunnya yang hancur, membuat tubuhnya menyerah lebih cepat dari perkiraan medis manapun. Ia mencoba meraih segelas air di atas meja kayu kecil yang reyot, namun tangannya gemetar hebat hingga gelas plastik itu jatuh, menumpahkan isinya ke lantai semen yang dingin. Bayu merintih. Sebuah suara serak yang bahkan ia sendiri tidak mengenalinya. "Arini," bisiknya pelan, menyebut nama wanita yang kini menjadi mimpi buruknya sekaligus satu-satunya orang yang pernah benar-benar tulus merawatnya. 2 hari yang lalu, Bayu menerima surat panggilan dari kepolisian melalui kurir yang berhasil melacak keberadaannya. Arini tidak main-main. Istrinya itu tidak hanya menceraikannya secara agama dan negara, tetapi juga melaporkannya atas dugaan penggelapan dana yayasan dan perusahaan senilai miliaran rupiah, uang yang sebenarnya Bayu gunakan untuk membayar cicilan apartemen Cindy dan memanjakan wanita-wanita jajannya di luar kota. Arini telah menutup semua akses rekeningnya. Kartu kreditnya diblokir. Mobilnya sudah ditarik oleh debt collector karena cicilan yang menunggak sejak aset-asetnya dibekukan oleh pengadilan sebagai jaminan kasus hukumnya. Bayu kini adalah seorang pesakitan yang juga merupakan buronan nasib. Ia menatap ponselnya yang layarnya retak. Ia mencoba mencari nomor teman-teman lamanya. Para pengusaha yang dulu selalu berebut mengajaknya bermain golf atau minum-minum di klub elit. Satu persatu nomor itu ia hubungi, namun hasilnya nihil. Sebagian besar memblokir nomornya setelah berita tentang penyakitnya menyebar luas di grup-grup WhatsApp lingkaran sosial mereka. Mereka tidak mau berurusan dengan pria berpenyakit moral yang reputasinya sudah hancur lebur. "Halo, Rian? Ini Bayu. Aku butuh bantuan. Pinjam uang sedikit buat beli obat." Klik. Sambungan diputus. "Halo, Mas Bro? Gue lagi di posisi sulit. Bisa kasih tumpangan?" "Maaf, siapa ya? Jangan hubungi nomor ini lagi. Gue nggak kenal pengkhianat kayak lo," jawab suara di seberang sana sebelum nada sibuk terdengar. Bayu melempar ponselnya ke dinding. Ia merasa seperti sampah yang dibuang ke selokan. Ia teringat kembali pada masa kejayaannya, saat ia merasa bisa menaklukkan wanita manapun hanya dengan lambaian kunci mobil atau seikat uang kertas. Ia teringat bagaimana ia sering menertawakan Arini di belakang punggungnya, menyebut istrinya itu wanita rumahan yang membosankan. Sekarang, wanita membosankan itu telah berubah menjadi malaikat maut yang mencabut semua kenyamanannya tanpa perlu mengotori tangannya dengan darah. Malam semakin larut, dan demam Bayu semakin meninggi. Ia mulai berhalusinasi. Dalam bayang-bayang remang lampu neon kamarnya, ia seolah melihat wajah-wajah wanita yang pernah ia kencani. Ada Cindy yang tertawa mengejek sambil membawa koper uangnya. Ada wanita-wanita di klub malam yang wajahnya kabur namun mata mereka menatapnya dengan kebencian. Mereka semua seolah menunjuk ke arahnya, membisikkan kata, "Karma," berulang-ulang. "Pergi, pergi kalian." Bayu berteriak parau, namun suaranya hanya berakhir menjadi batuk yang menyesakkan dada. Ia merasa paru-parunya seperti terisi air. Setiap tarikan napas terasa seperti sayatan pisau. Ini adalah infeksi oportunistik, sebuah komplikasi yang umum bagi pengidap HIV yang tidak mendapatkan pengobatan ARV secara rutin dan berada di bawah tekanan mental yang hebat. Bayu tahu dia harus ke rumah sakit, tapi dia takut. Dia takut akan tatapan para perawat. Dia takut akan prosedur administrasi yang pasti akan langsung terhubung dengan laporan kepolisian Arini. Dia lebih takut pada rasa malu daripada kematian itu sendiri. Dalam kesendiriannya, ia teringat pada Cindy sekali lagi. Wanita itu adalah alasan ia rela mempertaruhkan segalanya. Ia merasa sangat bodoh. Cindy bukan hanya mencuri hartanya, tapi juga mencuri harga dirinya yang terakhir. Ia membayangkan Cindy sekarang mungkin sedang tertawa di pelukan pria lain, menggunakan uang hasil keringat Bayu untuk membeli kebahagiaan baru, sementara ia di sini, di kamar bau apek ini,
menunggu ajalnya datang menjemput. Tiba-tiba, pintu kosnya diketuk dengan keras. "Bayu, keluar. Saya tahu kamu di dalam." Suara pria tegap, kemungkinan polisi atau orang suruhan Arini. Bayu panik. Ia mencoba berdiri, namun kakinya lemas seperti jeli. Ia terjatuh ke lantai, merayap menuju pojok ruangan. Ia merasa terpojok seperti tikus yang masuk ke dalam perangkap yang ia buat sendiri. Ia melihat ke arah cermin kecil yang terpasang di dinding. Di sana, ia melihat bayangan pria asing yang mengerikan tirus, mata cekung dengan lingkaran hitam pekat, dan rambut yang mulai rontok. "Inikah akhir dari sang penakluk?" bisiknya pada bayangan itu. Ia menyadari bahwa penyakit ini bukan hanya menyerang fisiknya, tapi juga sedang memperteli sisa-sisa kemanusiaannya. Ia ingin bertaubat. Ia ingin meminta maaf pada Arini. Ia ingin memeluk kaki ibunya dan memohon ampun. Namun, ego narsistik yang selama ini ia pelihara masih menyisakan rasa gengsi yang pahit. Ia merasa terlalu kotor untuk dimaafkan, dan terlalu pengecut untuk menghadapi kenyataan. Ketukan di pintu semakin keras, diiringi suara pintu yang mulai didobrak paksa. Bayu memejamkan mata, memeluk lututnya di atas lantai semen yang dingin. Napasnya semakin pendek. Jantungnya berdegup tidak beraturan. Di ambang kesadarannya yang mulai memudar, ia baru menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Ia akan mati dalam kesunyian, tanpa ada satupun orang yang sudi memegang tangannya di saat akhir napasnya. Inilah karma yang ia tanam dari setiap tetes air mata Arini dan setiap pengkhianatan yang ia lakukan di ranjang-ranjang hotel murah maupun mahal. Malam ini, di kamar sempit itu, sang predator akhirnya menyadari bahwa dirinya hanyalah mangsa bagi waktu dan kesalahannya sendiri. Pintu kayu kos yang rapuh itu akhirnya menyerah setelah hantaman ketiga. 2 petugas kepolisian dan seorang pengacara memasuki ruangan sempit yang pengap itu, namun langkah mereka terhenti oleh aroma yang menusuk campuran antara obat-obatan murah, keringat dingin, dan bau kematian yang mulai mengintai. Di sudut ruangan, Bayu tergeletak dengan posisi meringkuk. Matanya terbuka lebar menatap langit-langit yang berjamur, namun sorot matanya sudah tidak lagi menangkap cahaya dunia. Dia masih bernapas, tapi setiap tarikan napasnya terdengar seperti suara kertas yang diremas parau dan penuh penderitaan. Di genggamannya yang sudah lemah, ada sebuah foto kecil yang sudah lecek. Bukan foto Cindy, bukan pula foto koleksi wanita-wanitanya, melainkan foto pernikahannya dengan Arini. Di saat-saat terakhirnya, sang narsistik itu akhirnya dipaksa melihat apa yang sebenarnya telah ia hancurkan demi kenikmatan sesaat yang berujung maut. "Bawa ke RSUD. Dia harus distabilkan sebelum pemeriksaan lanjut," ujar salah satu petugas dengan nada yang sama sekali tidak mengandung simpati. Baginya, Bayu hanyalah tersangka penggelapan dana yang merepotkan. Di sisi lain kota, di sebuah gedung perkantoran mewah di kawasan pusat bisnis, Arini sedang duduk di kursi kebesarannya. Ia tidak lagi mengenakan kaftan putih yang lembut. Ia mengenakan setelan jas formal berwarna biru dongker yang tajam. Rambutnya dipotong pendek sebahu, memberikan kesan wanita yang baru saja lahir kembali dari abu pembakaran. Di hadapannya, tumpukan dokumen perceraian dan pembagian aset telah selesai ditandatangani oleh hakim. "Ibu Arini, semua aset yang digelapkan oleh saudara Bayu yang berhasil ditarik dari rekening Cindy telah dialihkan ke Yayasan Kanker dan Pendidikan sesuai instruksi Ibu," lapor asisten hukumnya. Arini mengangguk tenang. "Bagaimana dengan Cindy?" Dia tertahan di imigrasi bandara saat mencoba kabur ke luar negeri. Ternyata, dia tidak hanya terlibat dengan Bayu. Dia bagian dari jaringan pencucian uang dari beberapa kliennya yang lain. Dia sekarang sedang dalam pemeriksaan intensif. Dan kabarnya, dia juga mulai menunjukkan gejala kesehatan yang sama dengan mantan suami Anda. Arini menyesap teh hangatnya tanpa ada ekspresi kemenangan yang berlebihan di wajahnya. Ada rasa puas, tentu saja. Namun rasa puas itu tidak bisa menghapus bekas luka di jiwanya. Ia menyadari bahwa membalas dendam dengan menghancurkan Bayu adalah sebuah keharusan, bukan karena ia jahat, tapi karena ia perlu menegakkan martabatnya yang telah diinjak-janjikan selama bertahun-tahun. Beberapa hari kemudian, sebuah kabar singkat masuk ke ponsel Arini. Bayu telah menghembuskan napas terakhirnya di bangsal isolasi sebuah rumah sakit pemerintah.
Tidak ada keluarga yang datang menjemput jenazahnya. Ayah Bayu tetap pada sumpahnya untuk tidak lagi menganggapnya anak. Sementara ibunya terlalu terpukul dan jatuh sakit untuk sekadar melihat wajah putranya untuk terakhir kali. Bayu mati sebagai pria anonim yang dikelilingi oleh dinginnya dinding rumah sakit. Arini memutuskan untuk datang ke pemakaman. Bukan sebagai istri yang berduka, melainkan sebagai saksi bisu atas selesainya sebuah karma. Ia berdiri di kejauhan, di bawah payung hitam, memperhatikan peti mati Bayu diturunkan ke liang lahat oleh petugas pemakaman yang dibayar oleh pihak rumah sakit. Tidak ada doa panjang, tidak ada isak tangis yang memilukan. Hanya ada suara tanah yang menimbun kepalsuan yang selama ini Bayu bangun. "Kamu punya segalanya, Mas," bisik Arini pada angin yang berhembus. "Kamu punya cinta yang tulus, keluarga yang bangga, dan harta yang berkah. Tapi kamu memilih untuk menukarnya dengan sampah. Sekarang, tidurlah dengan segala pilihanmu itu." Setelah pemakaman usai, Arini berjalan kembali menuju mobilnya. Ia melihat ke arah langit yang mulai cerah setelah hujan pagi. Ia merasa beban seberat gunung yang selama ini menghimpit pundaknya tiba-tiba menguap. Ia telah membuktikan bahwa kebaikan yang dikhianati bisa berubah menjadi badai yang paling mematikan bagi sang pengkhianat. Di dalam mobil, Arini membuka sebuah folder di tabletnya. Itu adalah rencana pengembangan yayasannya yang baru. Ia memutuskan untuk mendedikasikan sisa hidupnya untuk membantu wanita-wanita yang menjadi korban kekerasan dan pengkhianatan rumah tangga, memberikan mereka kekuatan untuk berdiri seperti dirinya. Sementara itu, di sebuah sel tahanan yang dingin, Cindy duduk meratapi nasibnya. Kulitnya yang dulu halus kini mulai dihiasi bercak-bercak aneh. Ia baru menyadari bahwa semua harta yang ia rampas dari Bayu tidak akan bisa membeli kembali kesehatannya. Ia ditinggalkan oleh pacar mudanya yang membawa lari sisa uang tunai yang ia simpan. Cindy, sang manipulator, akhirnya menyadari bahwa di atas langit masih ada langit, dan di atas kelicikan masih ada keadilan Tuhan yang bekerja melalui tangan-tangan yang tak terduga. Karma Bayu telah tuntas. Ia, Jajan, wanita dengan harga yang harus dibayar dengan nyawanya sendiri. Ia kehilangan harta, keluarga, harga diri, dan akhirnya, eksistensinya di dunia ini. Ia menjadi catatan kaki yang menyedihkan tentang bagaimana seorang pria bisa hancur karena nafsu dan kesombongan narsistiknya. Arini menyalakan mesin mobilnya, memutar lagu yang tenang, dan melaju meninggalkan pemakaman itu tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Baginya, Bayu sudah mati sejak malam bukber itu. Pria yang dikubur hari ini hanyalah cangkang kosong dari sebuah kenangan buruk yang sudah ia relakan. Fajar baru telah menyingsing bagi Arini, dan kali ini, ia akan memastikannya bersinar lebih terang tanpa ada bayang-bayang kebohongan yang menghalanginya. 1 tahun telah berlalu. Restoran Meradelima masih berdiri megah, namun bagi keluarga besar Bayu, tempat itu kini menjadi monumen bisu dari sebuah aib yang tak pernah berani mereka sebutkan lagi namanya. Arini berdiri di depan cermin besar di kantor barunya yang menghadap langsung ke arah pusat kota. Ia tidak lagi melihat bayangan wanita yang rapuh dan penuh ketakutan. Hari ini, ia akan meresmikan Arini Foundation, sebuah pusat rehabilitasi dan bantuan hukum bagi wanita serta anak-anak yang terpinggirkan akibat stigma penyakit menular dan kekerasan domestik. Ia telah mengubah rasa sakitnya menjadi sebuah industri kebaikan. Tiba-tiba, asistennya masuk membawa sebuah surat resmi yang baru saja tiba dari kepolisian daerah. "Ibu, ini laporan akhir mengenai aset-aset almarhum di luar negeri yang dikelola oleh tim pengacara Cindy," ucap si asisten pelan. Arini membukanya. Di sana terlampir foto-foto terkini Cindy. Wanita yang dulu selalu tampil glamor dengan perhiasan berlapis itu kini terlihat mengenakan seragam tahanan berwarna oranye yang longgar. Rambutnya yang indah telah rontok, menyisakan tatapan kosong di balik jeruji besi rumah sakit penjara. Cindy sedang menunggu persidangan atas kasus pencucian uang, namun dokter menyatakan bahwa kondisi fisiknya mungkin tidak akan bertahan sampai vonis dibacakan. Ia mendapatkan hartanya, tapi ia tidak pernah bisa menikmatinya. Ia mendapatkan kemenangan atas Bayu, tapi kalah telak dalam permainan hidupnya sendiri. Arini menutup map itu tanpa rasa benci. Ia merasa kasihan,
Sebuah perasaan yang jauh lebih mematikan daripada kemarahan karena kasihan menandakan bahwa lawannya sudah tidak lagi berharga untuk dibenci. Sore itu, Arini kembali ke rumah lamanya hanya untuk mengambil satu barang yang tertinggal sebelum rumah itu benar-benar terjual. Di ruang tengah yang sunyi, ia menemukan sebuah kotak kecil di sudut laci meja kerja Bayu yang terlewatkan. Isinya bukan surat cinta, melainkan sebuah buku catatan kecil bercover kulit. Ia membukanya. Itu adalah catatan harian Bayu yang ditulis beberapa bulan sebelum kehancurannya. Di halaman tengah, tertulis sebuah kalimat dengan tulisan tangan Bayu yang sombong. Aku adalah raja di duniaku sendiri. Arini adalah pondasiku. Dan wanita-wanita lain adalah hiasanku. Tuhan tidak akan menghukum orang yang sesukses aku. Arini tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang dingin sekaligus getir. Ia mengambil korek api perak milik Bayu yang masih tertinggal di sana. Di tengah ruangan yang kosong, ia membakar buku itu. Api melahap kata-kata sombong itu satu persatu, mengubah keangkuhan pria itu menjadi abu yang terbang terbawa angin melalui jendela yang terbuka. Saat ia berjalan keluar dan mengunci pintu rumah itu untuk terakhir kalinya, Arini melihat sebuah mobil ambulans lewat dengan sirine yang meraung-raung. Ia teringat betapa tipisnya batas antara kehormatan dan kehinaan, antara kesetiaan dan maut. Bayu mengira dia bisa membeli dunia dengan kebohongannya, sementara Cindy mengira dia bisa membeli masa depan dengan pengkhianatannya. Namun pada akhirnya, dunia hanya menyisakan tempat bagi mereka yang berani berdiri di atas kejujuran, sepahit apapun itu. Arini masuk ke dalam mobilnya, mengenakan kacamata hitam, dan meluncur membelah kemacetan Jakarta. Di radio, terdengar lagu tentang memulai hidup baru. Ia tidak menoleh lagi. Di belakangnya, istana kepalsuan itu kini telah rata dengan tanah, dan di depannya, sebuah hidup yang murni dan merdeka sedang menanti dengan tangan terbuka. Karma tidak pernah salah alamat. Ia hanya menunggu waktu yang paling tepat untuk mengetuk pintu dan menagih semua piutang yang telah lama tertunggak.